Nih, setengah miliar lebih ada unit mobil seperti ini nih. Kalau emang teman-teman tertarik. Kalau tadi gue intip di bagian interior sih masih cukup oke. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kalau emang teman-teman tertarik dan nggak mau ribet, langsung aja cek di balai. Nah, kita ngarah ke sini nih, yang biasa ditanya-tanya juga. Biasa kan Reborn. Nah, ini langsung Venturer-nya. Nah, kita ke berikutnya nih, yang benar-benar mobil X Display, yang benar-benar nggak ada platnya, dan ini masih baru banget nih. Veloz nih teman-teman. Teman-teman, mobil baru X Display sudah dilelang di Balai Lelang IBIT di daerah Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang IBIT teman-teman, Member of Astra di daerah Cakung. Jadi kita akan coba ngecek unit-unit X Display yang dilelang dengan harga berapa dan unit yang ready apa aja. Teman-teman ikutin video D21 ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita ini ada di Balai Lelang IBIT di daerah Cakung, Jakarta Timur ya. Ini Member of Astra. Makanya ini kita akan coba ngecek nih, katanya ada unit X Display juga di sini. Dan ini unit-unitnya juga siap digas nih teman-teman. Ada 500-an unit nih yang biasanya dilelang. Setiap event lelangnya setiap hari Rabu dan juga Sabtu, mulai jam 11 siang. Caranya teman-teman langsung aja datang ke Balai Lelang IBIT, atau teman-teman bisa langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store, IBIT Member of Astra. Nah, kita akan coba ngecek nih, unit-unitnya tuh di sini sudah lengkap ya. Contohnya kalau misalnya kita nyari mobil-mobil kayak gini, sudah ada STNK-nya dan BPKB-nya misalnya. Nah, ini teman-teman juga bisa langsung barcode untuk ngecek. Jadi ngeceknya di sini teman-teman bisa dengarkan barcode dan sudah diinspeksi juga oleh dari Balai Lelang IBIT ya secara resmi. Dan ini nanti semuanya ketahuan. Untuk harganya teman-teman bisa langsung download aplikasinya dan ngecek unitnya yang dilelang pada saat itu di Balai Lelang IBIT. Sekarang kita akan coba ngecek nih unit-unit yang akan dilelang. Dan ini yang pertama di depan kita nih, biasanya banyak yang nyari diesel ya. Nah, ini ada nih, salah satunya di depan kita ada Fortuner. Fortunernya di sini belum ada plat ya, cuman kayaknya ini bukan X Display ya. Fortuner yang 2800 solar pastinya teman-teman di sini. Tahun 2022 otomatis. Dan di sini sudah ada grade-nya. Total grade-nya ini masih di grade B teman-teman. Karena untuk di bagian eksterior, interior C, tapi untuk mechanical dan rangka dia masih A. Jadi belum pernah ada bekas nabrak. Kalau kita lihat sih dari sisi depannya ini memang masih oke ya. Nah, ini harganya. Open bid-nya di 390 juta untuk Fortuner 2800 cc. Ini 2022. Ini kalau gue lihat sih ada bekas legok kayak gini, makanya eksterior ini terhitung di C ya teman-teman. Nah, kalau untuk mechanical dan sebagainya macam ini masih kondisi oke. Nah, kalau di eksterior ini butuh dipoles lagi. Untuk kondisi ban, velgnya ini masih OEM, warnanya gunmetal dengan kondisi ban masih cukup apik nih. Gimana ini buat teman-teman? Dengan Fortuner kondisinya udah siap gas sebenarnya untuk di mechanical, sama mesinnya ini masih kondisi oke. Nah, ini apalagi rangkanya masih grade A. Harga 390 juta masuk nggak nih buat teman-teman? Nah, kita ke berikutnya nih, yang benar-benar mobil X Display, yang benar-benar nggak ada platnya, dan ini masih baru banget nih. Veloz nih teman-teman. Veloz ini masuk ke grade-nya masih rapi, totalnya masih grade A. Ini benar-benar A istimewa ya. Grade-nya A, eksterior A, interior B, ya mungkin bekas didudukin dan sebagainya macam karena X Display. Mechanical sama rangka masih A. Veloz 1500. Tipenya ini yang gue belum tahu, nanti kita coba cek. Tahun 2023 nih. Tuh, 2023. Automatic transmission, bensin ya. Kilometernya masih di 13 perak. Nih, jadi masih didorong-dorong mungkin X Display. Kondisinya kayak gini dan ini udah dijual. Open bid-nya nih teman-teman kalau mau tahu. Ini mobil X Display kayak gini. Harganya 235 juta. Gimana? Mendekati harga baru? Tuh. Ini karena memang masih baru teman-teman. Tuh, velgnya aja masih kayak gini. Tuh, masih diplastikin ya. Tuh, dual tone. Kalau untuk kita cek di belakangnya, wah dia nggak ada emblemnya nih. Ini tipe Q apa tipe yang G kita nggak tahu nih teman-teman. Kalau kita lihat di bagian interior yuk, coba yuk. Tuh, bagian interior masih diplastikin. Ada wireless charging. Biasanya yang tipe Q ya teman-teman, tapi nggak tahu 2023 tipe G sudah ada wireless charging atau enggak. Interior masih oke banget. Gimana nih menurut teman-teman? Worth it nggak nih harganya nih?
Nih, kalau emang teman-teman tertarik tuh semuanya nih warna putihnya ya. Ini yang putihnya terkesan lebih mahal. Kenapa? Karena memang harus nambah sekitar 1,5 sampai 2.500.000 ya kalau di showroom. Teman-teman, mobil baru X Display sudah dilelang di Balai Lelang IBIT di daerah Jakarta Timur. Harga 235 juta gimana? Worth it nggak nih menurut teman-teman? Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ada 2 unit lagi. Ini X Display. Kita coba cek dulu nih yang sebelah sini nih. Beda di grill ya, nggak tahu tahunnya sama nggak, Calya. Oke, kita cek yuk. Di sini ada Calya 1200 cc tipe G 2023 manual teman-teman. Dan odometernya masih di 18. Total grade-nya masih di B teman-teman. Dan ini rangkanya masih B. Dengan kondisinya ini masih baru ya. Harga opennya di 140 juta. Gimana harga diskonnya? Ini di 2023 ya, mirip ya. Tapi ini kondisinya baru di lelang IBIT. Nah, menurut teman-teman apakah ini cukup worth it nggak untuk diambil di sini dengan kondisi tuh masih diplastikin, kondisi di bagian interior tuh masih bau showroom banget bau showroom karena X Display. Kondisi plafon pun juga wah masih bersih. Jadi dapetin mobil di sini nih cuma tinggal dicuci aja nggak usah dipoles. Masih baru ya. Nih, jarang-jarang balai lelang tuh ada yang kondisi baru kayak gini teman-teman. Ini velgnya plastiknya udah dibuka, tapi di interior plastiknya masih ditutup. Harga 140 juta. Gimana menurut teman-teman? Nggak suka nih sama grill yang ini nih. Oke, kita yang ke sebelahnya yuk. Kita coba warnanya sama-sama silver. Kita cek ini unitnya nih tahun berapa dengan grill yang seperti ini modern ya. Sama tipe G 1200 cc, tapi yang ini 2022 loh teman-teman, manual. Grade-nya masih A, kilometernya masih 6. Dan ini teman-teman bisa langsung ngecek ya inspeksinya seperti apa detailnya. Harganya 2022 dan 2023 mirip ya, 140 juta dan 140 juta. Ini gimana nih, worth it nggak nih menurut teman-teman? Dengan kondisi memang baru, odometer masih 6 perak loh. Ini untuk di bagian interior sih masih rapi banget, rapih, serapih-rapihnya tuh. Jadi ada 2 unit nih X Display. Kalau emang teman-teman tertarik nih langsung cek nih di Balai Lelang IBIT di daerah Cakung, atau bisa langsung cek nomor di deskripsi. Karena unitnya masih banyak ya, ada Veloz, ada Avanza, Innova dan sebagainya, Expander dan lain-lain. Bahkan BMW juga ada, mobil-mobil premium dan mobil double cabin pun juga ada. Nih ada unitnya banyak banget. Jadi teman-teman langsung cek aja. Nah, ini mobil favorit juga nih. Ini RB berapa nih? Nanti kita coba cek nih. Odyssey nih teman-teman. Honda Odyssey 2400 cc 2017 otomatis. Ini odometernya di 35.000 loh teman-teman. Grade-nya masih C, rangkanya masih A, belum ada bekas nabrak. Pajak nih, karena ini bukan mobil display ya, ada pajak bulan 9 2023. Nih kalau emang teman-teman tertarik langsung cek nih Odyssey. Ini di open di harga 355 juta. Gimana? Worth it nggak menurut teman-teman? Dapat Odyssey dengan kondisi grade C. Dan ini kalau kita lihat sih butuh dicuci dan sedikit dipoles-poles lagi sih biar oke. Untuk di bagian belakangnya backdoor sih masih cukup oke. Spoiler pun juga masih ada nih. Kalau untuk bekas laka parah sih nggak ada, emang bukan laka ya, rangka juga masih oke. Mechanical juga masih oke teman-teman. Di bagian interior kalau kita intip tuh joknya aja masih oke, setir masih oke, dashboard, plafon masih cukup baik. Interior sih masih cukup oke kalau menurut gua. Nah gimana nih, tinggal dari teman-teman nih, harganya apakah cukup worth it atau enggak dengan kondisi mobil yang udah siap gas nih di Balai Lelang. Harganya 355 juta. Nih ada nih Odyssey yang udah kita kelilingin ya teman-teman. Nah kita ngarah ke sini nih, yang biasa ditanya-tanya juga. Biasa kan Reborn, nah ini langsung Venturer-nya. Kita langsung coba cek yuk ada Venturer tahun berapa. Ini ada Kijang Innova Venturer 2400 cc diesel teman-teman, 2020 automatic transmission. Ini interiornya masih C, eksteriornya di interior B, eksteriornya C teman-teman, rangkanya D. Nah, ini detail rangkanya nih teman-teman nih harus cek ya. Karena di sini ada body stignan baret, ringan, X repair atau cat ulang, all fender dan lain-lain nih. Nah, teman-teman mesti ngecek di barcode ini karena rangkanya udah di D nih. Tapi pajak di bulan 2 2024. Harga yang dikasih di sini open bid-nya untuk si Venturer ini harganya di 353 juta nih teman-teman. Kondisi rangkanya sudah di D ya. Sekali lagi teman-teman harus dicek. Ini enggak sih, masih cukup presisi. Nah ini teman-teman mesti cek lagi nih untuk kondisi-kondisinya. Nah ini dengan velg sih masih OEM.
Bannya ini juga masih cukup tebel. Harga 300 jutaan, 353 juta gimana nih menurut teman-teman? Apakah cukup worth it atau enggak? Ini teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Ibit ya. Lanjut deh, kita cari mobil X Display lagi. Nah, ini ada Avanza. Ini Avanzanya tipe E kalau nggak salah. Harganya dan ininya nggak ada karena mobil X Display biasanya kan ada STNK. Ini nggak ada. Oke, kita langsung Toyota Avanza 1300 tipe E 2023 manual. Pajak dan lain-lain nggak ada ya. 23 perak. Ya, odometer masih di 23 perak ya. STNK dan lain-lain nggak ada. Ini masih grade B semuanya nih teman-teman totalnya. Ini kita coba cek ya. Ini di open di harga berapa? Untuk si Avanza tipe E nih, harga opennya di 170 juta. Gimana? Worth it nggak? Masih diplastikin, velgnya, bannya juga masih tebel. Kondisinya juga masih mulus, semuanya masih baru ya. Dengan kondisi warna silvernya nih masih tinggal dicuci dan dipoles lagi, udah oke. X Display, jadi masih off the road. Tipe E. Dan ini kalau kita lihat sih masih baru emang sih ya, X Display. Kalau tadi gue intip di bagian interior sih masih cukup oke. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Dengan harga yang di open di harga 170 juta, apakah masih cukup worth it atau enggak untuk si Avanza ini? Kalau emang teman-teman tertarik dan nggak mau ribet, langsung aja cek di Balai Lelang Ibit ya. Kita sekarang mengarah yang Veloz abu-abu nih teman-teman nih. Nih, ini ada lagi Veloz, kita coba cek dulu deh untuk di datanya. Nah, ini total masih di grade A, kilometer masih di 12 perak. 2023 Veloz manual, tapi yang ini tadi Matic. Dan ini di open di 225 juta. Dengan kondisi masih plastikan semuanya di bagian dalam ya. Dan kalau emang teman-teman lihat nih, catnya juga masih mulus. Tadi yang putih, sekarang ini warna abu-abu. Ini kalau nggak salah tipe G, tapi untuk di bagian eksteriornya berdebu banget. Velg masih diplastikin, ban juga masih cukup tebel. Kalau intip di interior, sudah juga ada wireless charging teman-teman, manual transmisi. Ini masih plastikan, no doubt ini semua masih baru. Jadi kalau emang teman-teman ngecek di sini ya udah tinggal dicek aja body-bodinya masih oke apa enggak, tapi ini masih grade A ya. Oke, gimana nih menurut teman-teman dengan harga open di 225 juta untuk si Veloz ini dengan tipe manual? Kalau emang teman-teman masuk nih cek harganya, langsung cek di Balai Lelang Ibit. Kita langsung ke mobil premium teman-teman, ada BMW. Nah, ini nih. Wah, mobil premium juga cukup banyak ya dari Astra soalnya. Grade-nya masih C, STNK dan lain-lain sudah ada. Odometernya di 40 ribuan. Ini adalah BMW tipe 640i 3000 cc. 2012 otomatis. Pajaknya bulan 10 2023. Dan ini di opennya di harga lumayan nih teman-teman, 650 juta. Warnanya putih, kondisinya masih di grade C semuanya. Rangka masih di B, jadi belum ada nabrak sama sekali. Ini ada moonroof ya, atau hampir panjang, harusnya jadi panoramik. Tapi ini 640i, kalau belakang ini lebar tuh, bisa disebut kop apa enggak nih, gue juga nggak tahu, nggak terlalu banyak. Nah, untuk di kondisi velg masih OEM, bannya juga masih cukup ya. Ini harga 600 jutaan, gimana, worth it nggak nih menurut teman-teman? Sedikit intip di bagian interiornya agak sedikit gelap, kondisinya masih cukup apik. Untuk di bagian setir dan lain-lain, plafon masih oke, dan kondisi ini masih cukup mewah banget teman-teman. Nih, 500 miliar lebih ada unit mobil seperti ini nih. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek aja di Balai Lelang Ibit. Ini nih, BMW 640i di open 650 juta nih teman-teman. Kita cek langsung, ada mobil keluarga Foxy. Foxy di sini kita cek dulu tipe apa, kilometer berapa. Foxy-nya 2000 cc 2018 otomatis dengan odometernya di 119 ribuan. Pajaknya bulan 5 2024, masih grade C, rangka juga masih oke. Harga opennya di 344 juta. Harganya lumayan ya di harga pasar. Kondisinya nih kayaknya udah ada beberapa bekas pet kayak gini-gini nih, tapi masih cukup oke. Mechanical, electrical sih masih cukup mulus, semuanya masih oke. Tapi di bagian eksterior, interior sih di grade C ya, di grade B. Nah, ini kondisi di bagian backdoor belakangnya masih cukup mumpuni lah kalau menurut gua, tinggal dicuci poles lagi. Ini udah siap pakai nih. Odometer memang agak cukup tinggi karena mungkin ini X operasional ya. Nah, jadi grade totalnya masih di C. Kalau emang teman-teman langsung tertarik nih, cek langsung di Balai Lelang Ibit. Nih ada unit yang sudah kita review di depan kita.
Nah ini nih di ujung nih, kita coba cek nih, ada mobil Fortuner lagi nih. Cuman datanya masih belum ada karena ini masih baru masuk banget. Nah ini yang sudah gua dapetin harganya nih teman-teman. Ada Fortuner, ini kalau nggak salah 2023 di sini, 2800 cc. Ini di open di 390 juta karena kondisinya masih cukup mulus dengan kondisi velg masih OEM, ban juga masih cukup ya. Ini baru banget masuk, jadi inspeksinya ini masih belum ada. Kalau emang teman-teman tertarik nih bisa langsung cek aja di aplikasinya Ibit ya. Tuh, kondisi masih oke, TRD Sportivo, masih ada platnya letter F nih teman-teman. Jadi kalau yang ini kan tadi harganya 340 jutaan. Nah, kalau yang ini di 390 jutaan. Gimana nih menurut teman-teman? Worth it nggak? Ini ada unit-unit yang memang sudah kita review, dari mobil yang X-Display sampai mobil second yang kualitasnya memang sudah cukup mumpuni di Balai Lelang Ibit. Ini spesial untuk mobil-mobil seperti ini nih, kalau emang teman-teman mau ikut lelang tapi ragu-ragu, langsung aja datang ke Balai Lelang Ibit. Ini semua unitnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang Ibit di Member of Astra daerah Cakung. Teman-teman langsung cek di deskripsi untuk informasi jelasnya. Jangan lupa langsung follow D21 biar informasinya lebih lengkap lagi. Oke, Dozo21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye.